Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan diberikan kesehatan, kedamaian, dan selalu dalam limpahan rezeki selama-lamanya. Dalam kebajikan, rahayu. Seperti yang saya sampaikan kemarin untuk teman-teman semua, apakah kengototan PDIP dan Megawati dalam pembelaan Hasto ini merupakan sesuatu yang murni dalam pembelaan terhadap kebenaran, atau ada sesuatu atau rahasia yang besar yang disembunyikan. Karena kengototan Megawati dan PDIP dalam pembelaan terhadap Hasto itu kita menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah itu merupakan soliditas atau kekuatan sebuah partai untuk menjaga kerukunan, atau memang sebenarnya ada kekhawatiran sehingga sikap PDIP dan Megawati dalam membela Hasto ini menimbulkan berbagai interpretasi dan persepsi publik. Satu hari setelah saya sampaikan, akhirnya terjawab. Kemarin mungkin kita sudah saksikan bersama, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengambil satu langkah melakukan pendalaman investigasi secara masif, intensif. Akhirnya kemarin malam kita ketahui bersama, KPK melakukan penggeledahan di rumah nama-nama besar, tidak tanggung-tanggung. Ini adalah mantan Wantimpres pada saat era kepemimpinan Pak Jokowi, dan juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, yakni Jan Farid. Kita masih belum tahu apa kaitan Jan Farid dengan kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Karena setelah penggeledahan, KPK membawa sesuatu yang mungkin dianggap sebagai petunjuk atau bukti atau keterangan yang menyebutkan bahwa ini ada rangkaian dari sebuah kasus yang sedang ramai dibicarakan. KPK menurut keterangan juru bicara KPK, Tessa Mahardika, dalam penggeledahan tersebut KPK menemukan atau membawa pulang beberapa dokumen dan peralatan elektronik yang dijadikan sebagai barang bukti
dalam hal melakukan penggeledahan tersebut. Meski belum secara detail KPK menyampaikan, tapi masyarakat sudah bisa menilai mengapa kasus ini akhirnya mengarah kemana-mana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendirian. Tindak pidana korupsi itu pasti akan dilakukan secara berjamaah, bersama-sama, secara masif dan intensif. Seseorang itu akan ditangkap itu apabila sudah merasa kenyang. Skandal yang menyeret Hasto Kristianto ini akhirnya menyasar kemana-mana. Sebelumnya dari internal PDI sendiri, mantan Menteri Menkumham itu sudah diperiksa, yaitu Yasona Laole, dan sekarang di luar PDIP, yakni Jan Farid. Ini kasus ini semakin menarik, tapi memang harus masyarakat ini terus harus melakukan tindakan, melakukan sikap, yaitu meminta, mendorong dan mendoakan KPK untuk tidak patah semangat, tidak berhenti hanya pada Hasto Kristianto saja, untuk terus melakukan tindakan-tindakan, dan juga lembaga-lembaga hukum lainnya ini untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang lebih tegas, kalau perlu lebih barbar terhadap para bandit-bandit maling uang negara, apalagi itu terhadap bandit-bandit berkedok agama itu harus dilibas. Saya tidak akan berhenti pada kasus Hasto. Di Banyuwangi ini saya sudah tidak pernah berhenti. Di Banyuwangi seperti yang selalu saya teriakkan, bahwa di Banyuwangi ini banyak maling-maling uang rakyat ini yang masih belum tertangkap, yang masih berkeliaran. Untuk itu saya minta Pak Prabowo, KPK, polisian dan kejaksaan segera Pak lakukan satu tindakan tegas. Dan saya mengucapkan selamat terhadap upaya dan usaha rekan-rekan. Ada Mas Yunus, ada Mas Helmi, yang selalu melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan kasus-kasus yang selama ini terpendam di Banyuwangi. Kemarin kasus terkait dengan kasus fiktif Mamin ya, yang menyeret Huda, itu sebenarnya memang betul. Kalau ada yang mengatakan sama saya bahwa kasus itu fiktif, ya jelas fiktif, karena kasus yang sebenarnya bukan Mamin tapi jual beli jabatan yang dilakukan pada saat pemerintahan mantan Bupati Abdullah Azwar Anas. Ini harus tidak boleh dihentikan ini. Kita kembali ke masalah Hasto. Setelah pergantian kepemimpinan dari Firly Bahuri, ini KPK sudah mulai on the track lagi.
yang dipimpin Pak Satrio sekarang ini sudah menunjukkan keberaniannya dengan langsung menindaklanjuti atau membuka kembali kasus-kasus yang selama ini mungkin ditimbuni ya, dengan langsung menetapkan Hasto Kristianto. Untuk sementara Hasto ini dijerat dalam 2 perkara, yakni keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku, dan yang kedua obstruction of justice, perintangan dalam penyidikan. Bisa jadi nanti keterangan-keterangan yang didapat oleh KPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap Jan Farid ini, karena kemarin juga yang terkait dengan masalah Harun Masiku kemarin itu Maria Lestari ini sudah diperiksa. Ini pemerintah khususnya penegak hukum, KPK tidak perlu terpengaruh, apalagi rakyat ini nggak usah perlu terpengaruh dengan sandiwara sinetron. Apalagi kita dengar statement dan penyampaian yang dilakukan oleh kader-kader PDI seperti Deddy Sitorus, Guntur Romli. Bahkan Deddy Sitorus ini lagi diksinya terlalu jahat ini, framing. Nah, Guntur Romli ini seperti sudah mengetahui, padahal kemarin dia ada di barisan yang selalu musuhi ke PDI, dia di PSI. Kita tunggu aja, kebenaran itu tidak akan berhenti meskipun ditutupi gimana, kebenaran itu pasti akan menemukan jalan. Kita terus, rakyat ini harus kita bersama-sama melakukan diskusi agar kita bisa berperan, berperan serta memberikan sumbangsi kita, meskipun tidak secara langsung, tapi informasi, tanggapan maupun konten-konten yang dibuat oleh para netizen atau orang-orang atau warga yang masih mencintai NKRI ini untuk melibas habis, membumi hanguskan para bandit-bandit negara, maling-maling uang negara. Dan itu lagi gerombolan bandit negara yang berkedok agama. Jangan dibiarkan semua ini, Pak Prabowo. Perintahkan Kapolri. Pak Kapolri, kesempatan Pak Kapolri. Kemarin dituduh-tuduh partok. Sekarang Pak, saatnya Pak, libas semua Pak. Negara ini diperjuangkan dengan cara berdarah-darah. Kita semua ini tinggal menikmati kemerdekaan. Mengapa kita diam kalau negara ini dirusak, apalagi oleh para pendatang ini? Pendatang ini jangan dikasih hati, Pak. Pengajar ini. Saatnya orang Indonesia, pribumi ini bersatu untuk menjaga kedaulatan negara ini, kewibawaan negara ini, daripada masuknya sesuatu yang tradisi-tradisi yang tidak ada di Indonesia ini. Jangan percaya sudah dengan pasukan-pasukan yang bawaannya cuma brosur, rayuan gombal masuk surga.
dan ancaman siksaan neraka. Ini basi semuanya. Baik, saya kira cukup di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Paling tidak kita ini sudah mendapatkan informasi yang begitu menyenangkan. Dan satu hal yang perlu diketahui, apa yang saya sampaikan ini merupakan kecintaan kita terhadap PDI Perjuangan. Karena PDI ini dibangun tidak dengan cara mudah, ini perlu perjuangan. Tapi tiba-tiba harus hancur oleh orang-orang baru. Nah, ini untuk kader-kader PDI, pencinta PDI, ya harus selamatkan PDI ini dengan cara-cara kita memberi masukan yang kuat terhadap ibu kita, Bu Megawati Soekarno Putri. Baik, apabila ada sesuatu yang kurang nyaman, kurang berkenan dalam penyampaian saya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya mengakui bahwa saya masih banyak kekurangan dan saya juga al-fakir dalam ilmu. Tapi apapun itu, jika terkait dengan persoalan bandit-bandit negara, maling rakyat, dan bandit-bandit yang berkedok agama ini, saya tidak akan diam saja. Baik, saya kira cukup di sini dulu. Besok ada informasi lagi akan saya sampaikan lebih detail lagi. Saya kira saya sudahi apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.